Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Linda Bambang, Ketua DWP BMPR yang baru. Setelah perpindahan saya dari dinas lama ya ke BMPR ini, tentunya saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua baru di lingkungan DWP BMPR ini. Untuk kepengurusan, saya akan mempertahankan struktur yang lama. Adapun perubahannya nanti di kemudian hari atau di waktu-waktu mendatang tentunya akan berubah jika ibu-ibu struktural ini ada yang bapak-bapaknya pensiun. Tentunya ada posisi-posisi yang kosong dan saya harus berpikir untuk menempatkan kembali, mengisi kekosongan posisi tersebut. Mungkin saya akan nge-mix ya, yang program lama itu yang masih sekiranya relevan untuk dilanjutkan, itu akan terus dilanjutkan. Tetapi nanti sambil berjalan akan ada inovasi-inovasi baru mungkin untuk program, seperti misalnya kegiatan sosial akan tetap dilaksanakan. Nah, namun ini kita masih menghadapi PPKM darurat, jadi kegiatan disesuaikan dengan kondisi situasi PPKM darurat, karena harus memikirkan supaya tidak ada dalam berkegiatan tidak ada kerumunan dan lain sebagainya. Itu mungkin kegiatan sosial yang sudah rutin setiap bulan. Nah, tetapi untuk kegiatan rutin siraman rohani seperti pengajian mungkin harus dipikirkan dulu karena terkait dengan banyaknya peserta mungkin nanti yang akan mengikuti, dan mungkin ini mengawali langkah saya ya di DWP BMPR ini. Saya mengajak ibu-ibu untuk sehat bersama ya, itu dengan mengajak ibu-ibu DWP senam bersama yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin, karena saya ingin ibu-ibu ini di masa pandemi ini selalu memastikan dalam kondisi sehat lahir dan batin. Itu mungkin diawali dengan kegiatan senam. Untuk menyikapi adanya masih berlangsungnya penyebaran COVID-19 ini, tentunya ibu-ibu seluruh anggota ini harus lebih cerdas menyikapinya, dan tentunya harus lebih tangguh ya, karena ada berbagai pembatasan di sana sini ya. Di satu sisi program kita harus jalan, tetapi di sisi lain juga ada aturan yang harus kita patuhi dari pemerintah selama PPKM. Tetapi kegiatan ini masih bisa dilaksanakan dengan memilih dan memilah. Kalaupun program itu harus tetap berjalan, mungkin bisa secara daring ya, secara virtual, seperti juga kegiatan yang datangnya dari DWP pusatnya, kita tetap mengikuti secara virtual. Dan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring, jika memungkinkan itu bisa dilaksanakan, tetapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Untuk UMKM ini kan, jadi DWP BMPR ini sudah memiliki yang namanya toko BMPR. Jadi ada yang namanya warung BMPR, di mana di dalam warung itu setiap anggota bisa berperan serta dan menitipkan hasil karyanya, hasil produksi yang mungkin homemade atau apa gitu ya, bisa dititipkan di warung BMPR dan diproduksi oleh ibu-ibu sendiri, kemudian dijual kepada anggota dan mungkin kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Yang pasti saya sebagai ketua akan
selalu terus mendorong bagaimana ibu-ibu ini di masa pandemi ini bisa mengalihkan ke hal-hal yang positif di dalam koridor organisasi yang syukur-syukur bisa memiliki nilai ekonomi dan bisa membantu di keluarganya masing-masing. Boleh Bella. Ini yang sudah ada ini kebetulan tas ya dari khas Garut gitu, alhamdulillah. Jadi memunculkan juga satu ciri khas karena Garut itu kan terkenal dengan pengrajin kulit ya, pengrajin tas. Jadi sudah ada komoditinya berupa tas. Kemudian nanti mungkin kuliner juga sudah berjalan waktu Idul Fitri kemarin ya, kebetulan masih bersama dengan ketua lama itu sudah ibu-ibu tuh memproduksi kue kering ya, seperti biasa persiapan Lebaran itu kan identik dengan kue kering, diproduksi oleh ibu-ibu dari tim Bidek, kemudian dijual kepada anggota dan dijual kepada karyawan dan kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah berjalan. Istri ASN ya, yang kemana-mana mengikuti suami ditugaskan atau suami berdinas ya, idealnya itu selalu berada di belakang suami sebagai motivator utama ya. Jadi kinerja yang maksimal dari seorang suami adalah ada peran serta yang besar dari istrinya. Jadi kita sebagai istri ASN jangan terlalu depan, tidak terlalu mencolok, mengedepankan kesantunan pertama bersikap, ya, kesantunan berpikir, kemudian kesantunan di dalam mengelola pikirannya ya, kemudian kesantunan bagaimana dia terjun di dalam masyarakat. Jadi harus menjadi contoh di dalam keluarganya pertama, keluarga besarnya, dan kemudian tentunya di masyarakat ya. Kita punya sebagai ASN punya aturan-aturan, pakem-pakem yang kita harus selalu berada di track yang benar gitu. Jangan sampai menjadi suami ini tidak fokus di dalam berkinerja karena ulah dari pasangannya seperti itu. Untuk intervensi ke dalam konten pekerjaan suami tentu itu bukan banyak. Jadi istri itu hanya supporting yang utama di dalam rumah tangga. Ya. Kembali perannya, kodratnya seorang istri menguatkan di dalam rumah tangganya. Yang kalau itu sudah settle ya, kondusif di dalam rumah tangganya, itu akan berpengaruh kepada kinerja suami. Ya. Jadi untuk urusan pekerjaan suami bukan ranah daripada istrinya, gitu ya. Itu tidak bisa mengintervensi, ya, gitu. Karena kalau seorang istri sudah mulai mengatur dan lain sebagainya, nah itu pertama tidak elok lah ya, kelihatannya juga belum tentu mengerti, belum tentu kena, dan belum tentu solusi, ya, itu tidak dibenarkan. Saya di dalam struktur organisasi ya menempatkan para ibu-ibu kepala UPTD ini untuk duduk di dalam kepengurusan ya. Kemudian nanti jika kita mengadakan pertemuan rutin, apa-apa yang dibahas di dalam pertemuan rutin itu bisa disampaikan kepada anggotanya di setiap UPTD. Kemudian selanjutnya dengan waktu yang disepakati mungkin nanti akan mengunjungi satu persatu UPTD untuk mengenalkan
kita sebagai pengurus inti ke tiap-tiap wilayah gitu. Di sini kan ada 6 PTB ya di BMPR, mungkin seperti itu. Jadi selain bersilaturahmi lebih dekat, juga mengenalkan program-program apa saja yang ada di DWP BMPR ini. Kemudian supaya mereka juga tidak merasa terpisah di unit sendiri-sendiri. Bahwa kita ini adalah keluarga besar BMPR, energi positifnya itu sama untuk kemajuan BMPR dan Jawa Barat pada umumnya. Sewaktu sebelum adanya pandemi ya, ada pengajian ibu-ibu di lingkungan yang saya ikuti. Tetapi setelah kejadian pandemi, kemudian juga seiring dengan kesibukan Bapak, saya lebih fokus untuk di keluarga ya, karena jujur saja dengan hantaman pandemi ini kita setiap keluarga, setiap unit terkecil dalam kehidupan ini adalah keluarga harus lebih solid, lebih seorang istri memiliki peran yang paling sangat menentukan bagaimana dalam satu keluarga itu bisa tangguh menghadapi seorang istri, seorang ibu, orang yang paling pertama mengedukasi kepada anak-anaknya, juga kepada keluarganya bahwa pandemi ini harus dihadapi dengan tenang. Nah, karena itulah kaitannya saya lebih selektif memilih kegiatan, dan sekarang karena banyak pembatasan tidak ada juga kegiatan yang bagaimana ya Kang ya. Jadi ya sekarang kembali ke keluarga, menguatkan lebih tangguh di dalam keluarga itu saja. Sangat luar biasa ya, karena kalau DWP itu wadah untuk supaya para istri ASN itu bisa berorganisasi ya, untuk mengasah kemampuannya, diberi wadah. Nah, kalau PKK itu mitra pemerintah, karena jabatan bupati itu jabatan politis ya, jadi tentunya tantangannya, ujiannya, segala macamnya itu berbeda situasi. Jadi untuk saya jauh lebih berat ketika saya menjadi ketua PKK. Kenapa? Ketua PKK itu betul-betul langsung terjun ke masyarakat. Jadi yang dihadapi itu masyarakat umum. Kalau DWP ini kan kita hanya sekitar lingkungan dinas aja gitu ya, mungkin dengan ini di Dharma Wanita Pusat. Tetapi kalau PKK itu betul-betul menyentuh ke masyarakat terbawah gitu. Makanya nggak heran waktu saya diberi amanah menjadi ketua PKK ya seringkali belusukan gitu ya ke desa-desa, desa tertinggal, desa miskin. Kemudian ketika diberi amanah oleh Ibu Ketua PKK Provinsi juga untuk menyalurkan Jabar Bergerak, dan saya harus pintar-pintar dengan alokasi bantuan yang sekian, bagaimana itu bisa tersalurkan dengan adil. Nah, di situ juga saya harus lebih pintar lagi, prioritasnya mana nih, daerah mana yang kira-kira layak untuk diberi bantuan, mungkin itu. Jujur saja hampir jarang ya Kang ya, sangat jarang, karena kadang-kadang jika kita sudah merencanakan untuk quality time dengan keluarga, tetapi tiba-tiba ada instruksi lain gitu ya yang mengharuskan di waktu itu atau dipersiapkan untuk besok, ya akhirnya kita harus membatalkan kebersamaan. Ya saya sudah biasa dan saya sangat memahami kondisi seperti itu karena sudah resiko jabatan. Itu pun yang saya sampaikan kepada anak-anak bahwa posisi papahnya ini adalah berat ya, memikul amanah dari pimpinan, kemudian yang diurus juga resikonya berat.
sedini mungkin saya sudah memberi pengertian kepada anak-anak besarnya resiko jabatan ayahnya. Jadi jangan dilihat misalnya, oh papa sebagai kepala dinas di fasilitas ini, itu hanya hiasan, itu hanya penunjang gitu ya. Tetapi yang terberat itu adalah ketika bagaimana Bapak harus menyelesaikan tugas-tugas ini sesuai dengan ekspektasi pimpinan, sesuai dengan ekspektasi masyarakat Jawa Barat, dan saya sudah mengikhlaskan lahir batin Bapak untuk berkinerja sepenuhnya berada menjadi abdi negara. Baik, harapan saya kepada seluruh anggota DWP ini bisa menjadi istri yang lebih tangguh, ya, lebih smart, lebih cerdas secara spiritual. Karena kalau cerdas secara spiritual itu mencakup untuk bagaimana kita memiliki kecerdasan menjalani kehidupan, ya. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang mumpuni akan lebih bijak bagaimana menyikapi ujian-ujian hidup, termasuk ujian jabatan, ya. Nah, jabatan itu adalah ujian sesungguhnya, ya. Kemudian juga saya berharap kepada anggota saya ini untuk mengedepankan kesederhanaan, ya, kesederhanaan bersikap, kesederhanaan penampilan. Mungkin kita jangan berlebihan, karena kita istri ASN harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat ini, bahwa istri pejabat itu tidak harus identik dengan sesuatu yang ketika orang melihat itu, oh itu istri pejabat. Tetapi kesederhanaan itu akan lebih elegan, Kak. Orang akan lebih melihat sederhana yang elegan itu enak ya dilihatnya, kemudian juga ya lebih elegan aja gitu. Nah, kemudian juga saya mungkin akan mewariskan nasihat, ya, dari keluarga besar saya gitu. Di dalam menjalani kehidupan ini, saya beserta keluarga besar ini oleh sesepuh dibekali dengan satu kalimat yang itu menjadi power gitu ya, menjadi power untuk kita menjalani kehidupan itu. Duit 1 juta itu kan, ya, itu adalah bekal dari sesepuh saya. Nah, terus apa duitnya? Duit itu bukan duit uang, ya Kang, ya. Jadi duitnya itu doa, ya, ikhtiar, sabar, jujur, dan tawakal. Dan saya berharap kepada seluruh anggota menjadi istri ASN yang manis. Manis itu apa? Mandiri, inspiratif, dan solutif. Jadi istri ASN itu bisa menginspirasi semua orang, menginspirasi keluarganya, menginspirasi masyarakat ini, dan menjadi solusi, selalu memiliki solusi yang baik dari setiap masalah, ya. Karena masalah itu adalah pembelajaran yang terbaik. Dari dibalik masalah selalu ada hikmah yang terbaik, asalkan kita cerdas mengambil. Ya, mungkin itu kan.